Surga yang tampak sempurna itu berpusat di sebuah rumah besar di kawasan pinggir kota. Dindingnya dicat putih gading, halamannya dipenuhi rumput Jepang yang dipangkas rapi setiap minggu, dan di garasi terparkir 2 mobil Eropa yang mengilap. Dari luar, keluarga Anissa adalah potret kebahagiaan yang sering muncul di majalah. Seorang suami yang tampan dan sukses, Bramantio, seorang istri yang cantik dan berdedikasi, Anissa, serta 2 anak yang ceria dan sehat. Setiap pagi adalah sebuah ritual yang terkoordinasi dengan baik. Anissa akan bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan favorit Bram, nasi goreng dengan telur mata sapi setengah matang, sambil memastikan seragam sekolah anak-anak sudah disetrika licin. Aroma kopi hitam yang pekat akan menguar, bercampur dengan wangi roti panggang, menciptakan sebuah ilusi kehangatan domestik yang didambakan banyak orang. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, Anissa mengantarkan Bram ke depan pintu. Ia merapikan dasi suaminya, sebuah gestur kecil yang telah menjadi kebiasaan selama 10 tahun pernikahan mereka. Bram tersenyum, senyum menawan yang dulu membuatnya jatuh cinta. Ia mengecup kening Anissa singkat. "Aku berangkat ya, Dek. Mungkin pulang agak malam. Ada rapat penting dengan klien dari Singapura." Anissa mengangguk, memaksakan seulas senyum. "Hati-hati di jalan, Mas." Ia memandangi mobil Bram yang perlahan menjauh dari gerbang, hingga hilang di tikungan jalan. Senyum di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi kosong. Ada sesuatu yang salah. Ia bisa merasakannya di udara, di keheningan rumah yang tiba-tiba terasa memekakan setelah deru mobil suaminya lenyap. Ini bukan perasaan yang baru datang kemarin. Perasaan ini telah tumbuh perlahan selama berbulan-bulan. Seperti tanaman rambat beracun yang sedikit demi sedikit melilit hatinya, membuatnya sesak napas. Dimulai dari hal-hal kecil. Ponsel Bram yang dulu sering tergeletak di mana saja, kini selalu dalam genggamannya atau terbalik di atas meja. Kata sandinya, yang dulu Anissa ketahui, telah diubah. Ketika Anissa bertanya, Bram hanya tertawa ringan. "Ini aturan baru dari kantor, Dek. Demi keamanan data perusahaan. Semua manajer wajib pakai kunci biometrik sekarang." Jawaban yang masuk akal. Begitu masuk akal hingga Anissa merasa bodoh karena telah bertanya. Lalu ada rapat-rapat mendadak yang semakin sering. Pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Bram memang seorang pekerja keras. Posisinya sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional menuntut banyak waktu dan energi. Anissa selalu berusaha memahami. Ia mendukung suaminya tanpa syarat, menjadi tiang di rumah agar Bram bisa fokus membangun karirnya. Namun, kelelahan di wajah Bram terkadang tampak berbeda. Bukan lelah karena bekerja, melainkan lelah karena menyembunyikan sesuatu. Matanya sering mengelak saat mereka berbicara dari hati ke hati. Puncak dari kegelisahan kecil itu terjadi beberapa minggu yang lalu. Saat ia memasukkan kemeja kerja Bram ke dalam mesin cuci, hidungnya menangkap aroma samar yang asing. Bukan parfumnya, bukan pula wangi sabun kantor. Itu adalah wangi parfum wanita. Aroma manis vanila dan melati yang lembut. Jenis wewangian yang tidak mungkin dipakai oleh rekan kerja pria. Jantungnya berdebar kencang saat itu. Ia ingin bertanya, ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan. Tapi bibirnya terkunci. Apa yang akan ia katakan? "Mas, kenapa ada bau parfum perempuan di bajumu?" Ia bisa membayangkan jawaban Bram. Tawa renyah yang meremehkan, diikuti dengan penjelasan logis tentang klien wanita yang tidak sengaja menyenggolnya di lift, atau tentang sekretaris baru yang terlalu royal menyemprotkan parfum. Ia akan kembali terlihat seperti istri pencemburu yang posesif dan tidak masuk akal. Jadi, ia diam. Ia memasukkan kemeja itu ke dalam mesin cuci, membiarkan buih deterjen melenyapkan aroma asing itu, berharap bisa melenyapkan kecurigaannya juga. Hari itu, setelah anak-anak berangkat ke sekolah diantar oleh sopir, Anissa memulai rutinitasnya membereskan rumah. Ia selalu merasa perlu menjaga segalanya tetap sempurna, seolah-olah kerapian rumah bisa menambal keretakan yang mulai ia rasakan di dalam hatinya. Saat ia merapikan ruang kerja Bram, matanya tertumbuk pada saku jas yang tergantung di belakang pintu. Bram jarang memakai jas itu.
Itu adalah jas untuk acara-acara semi-formal. Didorong oleh perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, tangannya merogoh saku jas tersebut. Jemarinya merasakan secari kertas tipis. Ia menariknya keluar. Itu adalah sebuah struk pembayaran. Bukan dari restoran biasa yang sering mereka kunjungi. Nama kafenya terdengar asing dan mewah, terletak di pusat bisnis kota. Anissa melihat tanggalnya. 3 hari yang lalu. Hari di mana Bram mengaku sedang melakukan perjalanan dinas singkat ke Bandung dan baru akan kembali malam hari. Anissa ingat betul hari itu karena ia harus menangani sendiri guru sekolah anaknya yang menelepon soal tugas sekolah. Matanya menelusuri daftar pesanan di struk itu. 2 cangkir creme brulee latte. 1 potong red velvet cake. 2. Bukan 1. Bram tidak mungkin minum 2 cangkir kopi sekaligus. Dan ia tidak suka kue yang terlalu manis. Dunia Anissa seakan berhenti berputar. Struk tipis di tangannya terasa seberat batu. Ini bukan lagi sekadar aroma parfum atau ponsel yang terkunci. Ini adalah bukti fisik. Bukti bahwa suaminya telah berbohong. Ia tidak berada di Bandung 3 hari yang lalu. Ia berada di sebuah kafe mahal di Jakarta, bersama seseorang. Seseorang yang menemaninya minum kopi dan makan kue. Ia duduk di kursi kerja Bram. Kursi kulit yang dingin itu terasa menusuk kulitnya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia membaca ulang struk itu berkali-kali, berharap ada penjelasan lain, berharap ia salah membaca tanggalnya, berharap ia salah mengartikan pesanan itu. Tapi tidak ada. Semuanya begitu jelas. Malamnya, ketika Bram pulang, Anissa sudah menyiapkan skenario di kepalanya. Ia akan bertanya dengan tenang. Ia tidak akan menuduh. Ia hanya akan meminta penjelasan. Bram masuk ke rumah dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Ia mengeluh tentang rapat yang alot dan klien yang banyak maunya. Anissa mendengarkan dengan sabar, menunggu saat yang tepat. Setelah makan malam, ketika anak-anak sudah berada di kamar mereka, Anissa menghampiri Bram yang sedang menonton televisi di ruang keluarga. Ia duduk di sampingnya. Jantungnya berdebar seperti genderang perang. "Mas," panggilnya lembut. Sahut Bram. Matanya masih terpaku pada layar. "Aku menemukan ini tadi di saku jasmu." Anissa mengulurkan struk itu. Bram meliriknya sekilas, lalu mengambil struk itu dari tangan Anissa. Untuk sepersekian detik, Anissa melihat kilat panik di matanya. Tapi kilat itu langsung hilang, digantikan oleh ekspresi bingung yang dibuat-buat. Ia membolak-balik struk itu. "Oh, ini," katanya dengan nada ringan, seolah itu adalah hal paling sepele di dunia. "Astaga, kamu ini ada-ada saja. Ini aku ketemu klien mendadak sebelum berangkat ke Bandung. Dek, di stasiun. Dia yang traktir. Gak enak mau nolak." Penjelasan itu keluar begitu lancar, begitu meyakinkan. Tapi Anissa tahu itu bohong. Letak kafe itu jauh dari stasiun kereta. Dan klien mana yang mentraktir kopi dan kue lalu memberikan struknya? Tapi kafe ini kan jauh dari stasiun, Mas. Dan pesanannya untuk 2 orang, kata Anissa. Suaranya sedikit bergetar. Bram menoleh. Kali ini menatapnya dengan tatapan yang mulai terasa dingin. Ia meletakkan struk itu di meja. "Dengar ya, Anissa. Aku ini capek kerja seharian untuk menghidupi keluarga ini. Untuk memastikan kamu dan anak-anak tidak kekurangan apapun. Apa salah kalau aku minum kopi dengan klien? Kamu kok jadi curigaan begini sih sekarang? Apa aku kurang baik sama kamu? Apa perhatianku kurang?" Kata-kata itu menghantam Anissa seperti tamparan. Bram membalikkan keadaan. Ia mengubah pertanyaan Anissa menjadi serangan terhadap karakter Anissa. Ia membuatnya merasa bersalah karena telah bertanya. Ia membuatnya merasa menjadi istri yang tidak tahu berterima kasih. Gaslighting. Anissa pernah membaca istilah itu di sebuah artikel, dan malam itu ia merasakannya secara langsung. Racun itu bekerja dengan sempurna. "Bukan begitu, Mas. Aku cuma bertanya." Lirih Anissa. Pertahanannya runtuh. "Bertanyamu itu seperti menuduh," kata Bram tajam. "Sudahlah. Aku lelah. Jangan mulai pertengkaran hanya karena secari kertas tidak penting."
Bram bangkit dan berjalan menuju kamar mereka, meninggalkan Anissa sendirian di ruang keluarga yang remang-remang. Anissa menatap struk yang tergeletak di meja. Kertas kecil itu kini menjadi simbol kebohongannya. Simbol bagaimana ia dengan mudahnya dimanipulasi. Air matanya akhirnya jatuh. Ia tidak menangis karena cemburu. Ia menangis karena merasa bodoh, karena merasa sendirian, dan karena surga yang ia bangun dengan susah payah selama ini, ternyata hanyalah sebuah rumah kartu yang mulai bergoyang diterpa angin kebohongan. Ia tahu, ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Beberapa hari setelah insiden struk kafe, suasana di rumah menjadi dingin dan canggung. Bram bersikap seolah tidak ada yang terjadi, namun ia menjaga jarak. Ia lebih sering diam, lebih sering sibuk dengan ponsel atau laptopnya. Setiap kali Anissa mencoba memulai percakapan, Bram akan menjawab sekenanya, membuat Anissa merasa seperti pengganggu. Ia seperti berjalan di atas lapisan es tipis, takut setiap langkahnya akan memecahkan permukaan dan membuatnya tenggelam dalam air dingin konfrontasi yang sia-sia. Anissa merasa semakin terisolasi. Ia tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Menceritakan ini pada ibunya bukanlah pilihan. Ibunya memuja Bramantio dan akan selalu memihak menantu kesayangannya itu. Teman-teman sosialitanya hanya akan menjadikannya bahan gosip terbaru. Rasa sepi itu mencapai puncaknya pada suatu malam Jumat. Bram lagi-lagi pulang larut, dan anak-anak sudah tertidur pulas. Rumah itu senyap, hanya suara detak jam dinding di ruang tengah yang terdengar, menghitung setiap detik kesendiriannya. Anissa tidak bisa tidur. Ia mengambil tabletnya, membuka media sosial, sebuah pelarian tanpa tujuan untuk membunuh waktu dan mengalihkan pikiran. Jarinya menggulir tanpa minat melewati foto-foto liburan teman-temannya, pengumuman pertunangan, dan bayi-bayi yang baru lahir. Semua tampak bahagia, semua tampak normal. Hanya hidupnya yang terasa salah. Lalu, sebuah nama muncul di kolom, orang yang mungkin Anda kenal. Rena. Jantung Anissa berdetak sedikit lebih cepat. Rena. Nama itu seperti sebuah gema dari masa lalu yang jauh, dari kehidupan yang berbeda. Rena adalah sahabatnya, sahabat terbaiknya di masa kuliah. Mereka tak terpisahkan. Anissa yang lebih pendiam dan pemimpi, sementara Rena adalah pribadi yang ceplas-ceplos, pragmatis, dan sangat protektif terhadap Anissa. Mereka berbagi kamar kos, berbagi mie instan di akhir bulan, berbagi tawa hingga sakit perut, dan berbagi mimpi tentang masa depan. Anissa ingat, Rena adalah satu-satunya orang yang menunjukkan keraguan saat ia pertama kali memperkenalkan Bram. Hati-hati, Nis. Orang yang terlalu sempurna di luar biasanya menyimpan sesuatu di dalam. Begitu kata Rena waktu itu. Anissa hanya tertawa, menganggapnya sebagai bentuk kecemburuan seorang sahabat yang takut kehilangan temannya. Setelah lulus, hidup memisahkan mereka. Anissa menikah dengan Bram dan tenggelam dalam perannya sebagai istri dan ibu. Rena, di sisi lain, mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di luar negeri dan kemudian membangun karir cemerlang di sana. Komunikasi mereka perlahan menipis, dari telepon setiap minggu, menjadi email setiap bulan, hingga akhirnya hanya bertukar ucapan selamat di hari raya melalui pesan singkat. Sudah hampir 10 tahun mereka tidak benar-benar berbicara. Anissa mengetuk profil Rena. Foto profilnya menunjukkan seorang wanita percaya diri dengan rambut sebahu, berdiri di depan sebuah gedung perkantoran modern dengan senyum tipis yang tegas. Begitu berbeda dengan Anissa yang merasa dirinya semakin layu dari hari ke hari. Ada keraguan besar dalam hatinya. Haruskah ia menghubunginya? Apa yang akan ia katakan? Menumpahkan masalah rumah tangganya pada seorang sahabat yang sudah lama hilang kontak terasa sangat memalukan. Mungkin Rena sudah punya kehidupannya sendiri, teman-temannya sendiri, dan tidak punya waktu untuk drama orang lain. Tetapi, ada sesuatu dalam sorot mata Rena di foto itu. Sorot mata yang masih sama tajam dan cerdasnya seperti dulu, yang memberikan Anissa secercah keberanian. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar, ia mengetik sebuah pesan singkat. Ray, ini Anissa. Ingat aku? Apa kabar? Ia menekan tombol kirim sebelum rasa ragunya mengambil alih. Ia meletakkan tabletnya,
Jantungnya berdebar menanti. Ia tidak berharap banyak. Mungkin pesannya baru akan dibaca besok, atau lusa, atau bahkan tidak sama sekali. Namun, belum ada 5 menit. Tabletnya berbunyi. Sebuah notifikasi balasan. Anissa. Ya ampun. Tentu saja aku ingat. Aku tidak percaya ini benar-benar kamu. Aku baik. Baru kembali ke Jakarta sebulan ini. Kamu apa kabar? Aku kangen sekali. Balasan yang begitu cepat, hangat, dan antusias itu membuat dinding pertahanan Anissa runtuh. Air mata yang sejak tadi ditahannya mulai menggenang. Ia merasa seperti seorang musafir yang tersesat di padang gurun dan akhirnya menemukan seteguk air. Tanpa pikir panjang, ia mengetik balasan. Aku kurang baik. Ray, bisakah kita bertemu? Kapan saja? Di mana saja? Sebutkan waktunya. Aku akan datang. Mereka sepakat untuk bertemu keesokan harinya di sebuah kedai kopi kecil yang tenang, jauh dari pusat perbelanjaan yang ramai. Anissa memilih tempat itu agar mereka bisa berbicara dengan leluasa. Sepanjang pagi, Anissa merasa gugup sekaligus berharap. Ia memilih pakaiannya dengan hati-hati, mencoba menutupi lingkaran hitam di bawah matanya dengan riasan tipis. Ia ingin terlihat baik-baik saja, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Saat Anissa tiba di kedai kopi, Rena sudah ada di sana, duduk di meja sudut. Ia terlihat persis seperti di fotonya, mengenakan blus sutra sederhana namun elegan. Saat melihat Anissa, Rena langsung berdiri dan tersenyum lebar. Senyumnya masih sama, tulus dan tanpa basa-basi. Anissa, sapanya, lalu langsung memeluk Anissa dengan erat. Pelukan hangat dan kuat itu adalah hal yang paling Anissa butuhkan. Ia membalas pelukan sahabatnya, dan tanpa bisa ia cegah, isak tangis kecil lolos dari bibirnya. Rena tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menepuk-nepuk punggung Anissa dengan lembut, membiarkannya melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendirian. Setelah beberapa saat, mereka duduk. Rena memesankan teh kamomil hangat untuk Anissa. Sekarang, ceritakan semuanya, kata Rena dengan suara tenang, namun tatapannya tajam dan penuh perhatian. Dan Anissa pun bercerita. Semuanya. Ia menumpahkan semua kegelisahan yang terpendam. Tentang ponsel yang selalu disembunyikan. Tentang pulang larut malam dengan alasan yang tidak masuk akal. Tentang aroma parfum wanita di kemeja Bram. Tentang struk kafe dan bagaimana Bram dengan mudahnya memutarbalikkan fakta. Ia menceritakan bagaimana ia merasa bodoh, paranoid, dan sendirian. Bagaimana suaminya, pria yang ia cintai, telah membuatnya meragukan kewarasannya sendiri. Selama Anissa bercerita, Rena mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya serius. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Anissa. Ia tidak menunjukkan rasa kasihan, melainkan empati yang dalam dan kemarahan yang terkendali. Ia mengangguk sesekali, seolah semua yang diceritakan Anissa hanya mengkonfirmasi apa yang sudah ia duga sejak lama. Ketika Anissa selesai, ia merasa lelah namun lega. Seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia menatap Rena, cemas menunggu reaksinya. Rena menghela napas panjang. Ia meraih tangan Anissa di atas meja dan menggenggamnya erat. Nis, dengarkan aku baik-baik, katanya dengan nada tegas. Kamu tidak gila. Kamu tidak paranoid. Instingmu 100% benar. Validasi sederhana itu terasa begitu kuat bagi Anissa. Akhirnya, ada orang yang mempercayainya. Lelaki seperti Bram, lanjut Rena, matanya menyiratkan kilat dingin. Dia itu predator. Dia memilihmu karena kamu baik, karena kamu tulus, dan karena dia tahu kamu mudah untuk dikendalikan. Dia membangun sangkar emas untukmu, membuatmu berpikir bahwa kamu punya segalanya, padahal sebenarnya kamu adalah tawanannya. Semua yang kamu ceritakan tadi, itu bukan sekadar ciri-ciri orang selingkuh. Itu adalah pola perilaku seorang manipulator ulung. Rena kemudian mengingatkan Anissa pada ucapan-ucapan Bram di masa lalu. Cara Bram sering meremehkan pendapat Anissa di depan teman-teman mereka dengan dalih bercanda. Cara ia perlahan-lahan menjauhkan Anissa dari lingkaran pertemanannya sendiri setelah mereka menikah.
Hal-hal yang dulu Anissa anggap sepele, kini terlihat sebagai bagian dari sebuah pola besar yang mengerikan. Sejak dulu aku sudah melihatnya. Nis, kata Rena pelan. Cara dia memandangmu. Bukan seperti memandang pasangan hidup, tapi seperti memandang sebuah properti berharga yang berhasil ia menangkan. Dia bangga memilikimu, tapi dia tidak pernah benar-benar menghargaimu sebagai individu. Mendengar analisis tajam Rena, Anissa merasa seolah sisik di matanya terlepas. Semua potongan teka-teki yang membingungkan itu kini menyatu membentuk sebuah gambar yang jelas dan menyakitkan. Suaminya bukan hanya tidak setia, ia adalah seorang pria yang secara sistematis telah merusak kepercayaan dirinya selama bertahun-tahun. Anissa menatap sahabatnya dengan mata yang masih basah. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Ray? Aku tidak punya bukti apa-apa. Kalau aku melawannya, dia hanya akan memutarbalikkan semua kata-kataku. Rena tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Ada sorot baja di sana, sorot seorang pejuang yang siap berperang. Ia mengeratkan genggaman tangannya di tangan Anissa. Kalau begitu, kata Rena dengan suara mantap, kita cari buktinya. Di kedai kopi yang tenang itu, di tengah aroma teh dan kue, sebuah harapan baru mulai tumbuh di hati Anissa. Ia tidak lagi sendirian. Ia punya Rena. Dan entah kenapa, ia tahu bahwa kembalinya Rena ke dalam hidupnya bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah awal dari sebuah perlawanan. Genggaman tangan Rena terasa seperti sauh di tengah badai yang mengamuk di dalam diri Anissa. Kita cari buktinya. Dua kata itu terdengar begitu sederhana, namun bobotnya terasa sangat berat. Untuk sesaat, Anissa merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Akhirnya, ia tidak sendirian. Ada seseorang di pihaknya, seseorang yang tidak hanya percaya padanya, tetapi juga siap untuk bertindak. Namun, kelegaan itu dengan cepat disusul oleh sebuah pertanyaan besar yang menakutkan. Bagaimana caranya, Ray? Suara Anissa terdengar parau, nyaris seperti bisikan. Bram itu terlalu licin. Dia selalu punya jawaban untuk semuanya. Menyewa detektif swasta pun sepertinya percuma. Dia akan tahu. Dia terlalu waspada. Dia akan membalikan keadaan dan menuduhku yang tidak-tidak. Rena tidak langsung menjawab. Ia menyesap tehnya dengan tenang. Matanya menatap keluar jendela sejenak, seolah sedang menyusun sebuah strategi perang yang rumit. Kedai kopi yang tadinya terasa nyaman, kini terasa seperti markas rahasia tempat dua konspirator merencanakan sebuah kudeta. Kamu benar, kata Rena akhirnya, mengembalikan pandangannya ke Anissa. Tatapannya tajam dan fokus. Metode konvensional tidak akan berhasil untuk pria seperti Bramantio. Dia terlalu arogan dan terlalu pintar untuk merasa terancam oleh hal-hal biasa. Dia merasa dirinya selangkah lebih maju dari semua orang, terutama darimu. Karena itu, kita tidak bisa melawannya dengan cara biasa. Rena mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Suaranya merendah, menjadi lebih intens. Jika kita ingin menjebaknya, umpannya haruslah sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Sesuatu yang menyentuh langsung pada inti dari dirinya. Egonya. Dia butuh tantangan. Dia butuh merasa seperti seorang penakluk. Kita tidak bisa hanya memberinya umpan. Kita harus menyajikan sebuah perjamuan yang menurutnya ia menangkan sendiri. Anissa mendengarkan, jantungnya mulai berdebar lebih kencang, merasakan arah pembicaraan ini menuju ke tempat yang tidak terduga dan gelap. Lalu, Rena mengatakannya. Kata-kata itu diucapkan dengan tenang, tanpa keraguan, namun dampaknya menghantam Anissa seperti gelombang pasang. Biarkan aku yang menjadi umpannya, Nis. Biarkan aku yang mendekatinya. Aku akan menjadi selingkuhan barunya. Hening. Suara denting sendok dan obrolan samar dari meja lain seolah lenyap di telan bumi. Anissa menatap Rena dengan tidak percaya. Mulutnya sedikit terbuka. Ia pasti salah dengar. Sahabatnya tidak mungkin baru saja menyarankan hal segila itu. Apa? Hanya itu kata yang berhasil keluar dari bibir Anissa. Aku akan masuk ke dalam dunianya. Ulang Rena. Nadanya sama mantapnya seperti sebelumnya. Aku akan menjadi tipe wanita yang selalu ia inginkan. Cerdas,
mandiri, memuja dirinya, namun tetap terlihat sulit untuk didapatkan. Aku akan membuatnya percaya bahwa akulah petualangan terbesarnya. Dari sana, aku akan mengumpulkan semua bukti yang kita butuhkan. Bukan hanya foto dari kejauhan. Aku akan mendapatkan rekaman pengakuannya, bukti transaksinya, semua rencana busuknya, langsung dari mulutnya sendiri. Pikiran Anissa berputar. Ia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Rasa ngeri mulai menjalari tulang punggungnya. Tidak, Ray, Jen. Itu gila. Aku tidak mungkin membiarkanmu melakukan itu. Penolakan itu keluar begitu saja. Sebuah reaksi spontan dari bagian dirinya yang masih waras. Itu terlalu berbahaya. Bagaimana jika dia tahu? Bagaimana jika dia menyakitimu? Dan membayangkannya saja, kamu dengan dia, aku tidak sanggup, Ray. Itu akan menyiksaku. Rasa sakit dalam kalimat terakhirnya begitu nyata, begitu tajam. Membayangkan sahabat yang paling ia percaya bersama pria yang telah mengkhianatinya adalah sebuah bentuk penyiksaan psikologis yang tak terbayangkan. Itu seperti meminta seseorang untuk melihat rumahnya dibakar habis, sambil memegang korek api bersama si pembakar. Rena menghela napas. Sorot matanya melembut. Ia mengerti. Ia tahu betapa gilanya permintaan ini. Aku tahu, Nis. Aku tahu ini terdengar mengerikan. Dan percayalah, pemikiran untuk berada di dekatnya membuatku mual. Tapi coba pikirkan ini bukan sebagai sebuah perselingkuhan, tapi sebagai operasi intelijen. Anggap aku agen yang sedang menyamar di wilayah musuh. Tidak akan ada perasaan apapun dari sisiku. Setiap senyum yang aku berikan padanya, setiap tawa palsu, setiap pujian yang keluar dari mulutku, itu semua adalah bagian dari misi. Misi untuk membebaskanmu. Rena mengeratkan genggamannya. Ini bukan lagi sekadar soal balas dendam karena sakit hati, Nis. Ini sudah lebih dalam dari itu. Dari ceritamu, aku yakin dia tidak hanya mengkhianatimu secara emosional. Pria dengan ego sebesar itu, biasanya juga licik dalam hal lain. Keuangan, aset. Dia sudah merendahkanmu selama bertahun-tahun, membuatmu bergantung padanya. Jika kamu hanya datang dengan tuduhan selingkuh tanpa bukti kuat, dia akan menghancurkanmu di pengadilan. Dia akan memutar cerita, mengatakan kamu istri yang neurotik dan tidak stabil. Dia akan keluar sebagai pemenang, dan kamu akan ditinggalkan dengan kehancuran dan rasa sakit. Apakah itu yang kamu mau? Argumen Rena begitu logis, begitu dingin, dan begitu benar. Setiap kalimatnya menampar Anissa dengan kenyataan pahit. Anissa teringat kembali pada tatapan merendahkan Bram malam itu. Teringat pada semua kebohongan yang dilontarkan dengan begitu mudahnya. Ia tahu Rena benar. Melawan Bram dengan cara yang benar dan sopan hanya akan membuatnya menjadi korban untuk kedua kalinya. Bram tidak bermain dengan aturan. Jadi kenapa ia harus? Anissa menatap ke dalam cangkir tehnya yang sudah dingin. Ia membayangkan masa depannya. Hidup dalam kebohongan ini, selamanya merasa curiga, selamanya berjalan di atas pecahan kaca. Atau, menghadapi Bram, kalah telak, dan kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya. Kedua pilihan itu terasa seperti neraka. Lalu ada pilihan ketiga. Pilihan gila yang ditawarkan Rena. Sebuah jalan terjal, penuh duri dan rasa sakit, namun di ujungnya ada kemungkinan kebebasan sejati. Ini tentang memastikan kamu dan anak-anak mendapatkan semua yang menjadi hak kalian. Lanjut Rena, seolah bisa membaca keraguan di hati Anissa. Ini tentang mengambil kembali kekuatanmu. Anggap saja rasa sakit yang akan kita rasakan selama proses ini adalah harga yang harus dibayar untuk kemerdekaanmu seumur hidup. Aku bersedia membayarnya untukmu, Nis. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap? Anissa mengangkat wajahnya. Air mata sudah kering, meninggalkan jejak dingin di pipinya. Yang tersisa kini adalah kekosongan yang perlahan mulai diisi oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras dan dingin. Sebuah tekad. Ia menatap mata sahabatnya, melihat kesungguhan dan pengorbanan yang ditawarkan di sana. Ia mengangguk perlahan. Sebuah gerakan kecil,
namun terasa seperti keputusan terbesar dalam hidupnya. Ya, bisiknya. Aku siap. Sebuah fakta rahasia telah dimeteraikan. Bukan dengan darah, tapi dengan air mata dan tekad baja dua orang wanita. Mereka tidak lagi tersenyum. Suasana di antara mereka menjadi serius dan fokus. Rena mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi catatan. Oke, misi, perangkap mawar hitam, resmi dimulai, kata Rena dengan nada bisnis. Langkah pertama, pengintaian. Aku butuh semua informasi tentang dia. Jadwal hariannya, tempat nongkrong favoritnya, jenis wanita yang ia suka, proyek apa yang sedang ia tangani di kantor, apa saja pemicu egonya. Kamu adalah informan di dalam. Kita harus merencanakan pertemuan pertama kita dengan sempurna. Harus terlihat alami. Tidak boleh ada celah sedikit pun. Anissa mengangguk lagi. Kali ini lebih mantap. Rasa takutnya belum hilang. Tapi kini ia punya tujuan. Rasa sakitnya masih ada. Tapi kini rasa sakit itu telah berubah menjadi bahan bakar. Ia akan menjadi mata dan telinga di dalam benteng musuh. Sementara sahabatnya bersiap untuk menyusup dan meledakannya dari dalam. Perang mereka baru saja dimulai. Minggu berikutnya berlalu dalam kabut perencanaan yang intens dan rahasia. Siang hari, saat Bram bekerja dan anak-anak di sekolah, rumah Anissa berubah menjadi pusat komando. Anissa akan menelepon Rena, melaporkan setiap detail kecil yang bisa ia kumpulkan. Ia menjadi pengamat yang tajam di rumahnya sendiri. Ia memperhatikan jenis artikel bisnis yang dibaca Bram di tabletnya, nama-nama klien yang ia sebutkan saat menelepon, bahkan jenis musik yang ia dengarkan di mobil. Setiap informasi, sekecil apapun, ia sampaikan pada Rena. Dia suka wanita yang terlihat punya karir sendiri, tapi tidak lebih sukses darinya. Lapor Anissa pada suatu siang, suaranya pelan dan konspiratif. Dia suka dipuji soal strategi bisnisnya. Puji saja analisisnya tentang pasar Asia Tenggara. Dia akan bicara tanpa henti selama 1 jam. Oh, dan dia benci kopi yang terlalu pahit. Tapi selalu memesan americano untuk terlihat macho. Selalu minta tambahan gula terpisah. Rena di seberang telepon mencatat semuanya. Bagus. Terus gali. Apa ada acara besar yang akan ia datangi dalam waktu dekat? Seminar? Pameran? Peluncuran produk. Anissa berpikir sejenak, memutar kembali rekaman percakapan samar-samar yang ia dengar. Ada. Minggu depan. Sebuah forum ekonomi di Hotel Grand Majestic. Dia jadi salah satu pembicara di sesi panel sore hari. Dia sangat bangga soal itu. Sempurna, sahut Rena. Itu panggung kita. Mereka memutuskan forum ekonomi itu adalah tempat yang ideal. Sebuah lingkungan profesional, penuh dengan orang-orang penting, tempat di mana kehadiran seorang wanita menarik dan cerdas tidak akan menimbulkan kecurigaan. Itu adalah habitat alami Bram, tempat ia paling bersinar dan paling lengah. Hari H tiba. Pagi itu, Anissa merasakan perutnya melilit. Ia membantu Bram memilih dasi. Tangannya sedikit gemetar. Pilih yang biru ini, Mas. Kamu kelihatan sangat berwibawa kalau pakai ini, katanya, memainkan perannya sebagai istri pendukung dengan sempurna. Bram tersenyum puas di depan cermin, merapikan rambutnya, tidak menyadari badai yang akan datang. Di apartemennya di belahan kota yang lain, Rena sedang bersiap. Ini bukan persiapan untuk kencan. Ini adalah persiapan untuk perang. Ia tidak memilih gaun yang seksi atau mencolok. Ia memilih sebuah powersuit berwarna krem yang dipadukan dengan blus sutra berwarna hijau zaitun. Pakaian itu memancarkan aura profesionalisme, kecerdasan, dan keanggunan yang terkendali. Riasannya tipis namun tegas, menonjolkan tulang pipinya dan tatapan matanya yang tajam. Parfumnya mahal dan tidak menyengat, hanya meninggalkan jejak samar yang membuat orang penasaran. Ia adalah personifikasi dari umpan yang sempurna, cantik, cerdas, dan terlihat berkelas. Sebelum berangkat, ia bercermin. Untuk sesaat, ia melihat pantulan dirinya dan merasa ragu. Tapi kemudian ia teringat pada wajah Anissa yang penuh air mata di kedai kopi. Tekadnya kembali mengeras.
Ia mengambil tas tangannya, memasukkan ponsel cadangan yang khusus ia siapkan untuk misi ini, lalu melangkah keluar. Rena tiba di Hotel Grand Majestic 1 jam sebelum sesi panel Bram dimulai. Ia mendaftar sebagai peserta, menggunakan nama perusahaan konsultan fiktif yang telah ia siapkan. Ia tidak langsung mencari Bram. Sebaliknya, ia berbaur. Ia mengambil kopi, berbincang ringan dengan beberapa peserta lain, dan duduk di barisan depan, tempat yang mudah terlihat dari panggung. Saat sesi panel dimulai, Bramantio melangkah ke atas panggung. Dari tempatnya duduk, Rena bisa melihatnya dengan jelas. Pria itu memang karismatik. Ia berbicara dengan percaya diri, sesekali melontarkan lelucon yang membuat audiens tertawa. Ia adalah seorang bintang di dunianya. Rena memperhatikannya, bukan dengan kekaguman, tetapi dengan analisis dingin seorang ahli strategi. Ia mempelajari gerak tubuhnya, intonasi suaranya, cara ia mencari validasi dari tatapan audiens. Sesi tanya-jawab dibuka. Ini adalah momen yang ditunggu Rena. Beberapa orang mengajukan pertanyaan standar. Lalu, Rena mengangkat tangannya. Saat moderator menunjuknya, ia berdiri dengan anggun. Semua mata, termasuk mata Bram, tertuju padanya. Rena. Ia memperkenalkan dirinya dengan suara yang jelas dan tenang. Pertanyaan saya untuk Bapak Bramantio. Dalam presentasi Anda menekankan pentingnya ekspansi ke pasar Vietnam. Namun, mengingat ketidakstabilan regulasi pemerintah baru-baru ini terkait investasi asing, bukankah pendekatan yang lebih konservatif dengan memperkuat basis di pasar yang sudah ada seperti Malaysia akan menjadi strategi yang lebih aman untuk mitigasi risiko jangka panjang? Pertanyaannya tajam, terinformasi, dan langsung menusuk ke jantung diskusi. Bukan pertanyaan basa-basi. Pertanyaan itu menunjukkan bahwa ia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memahami dan menganalisis. Terjadi keheningan sejenak. Bram tampak sedikit terkejut, tertangkap basah oleh pertanyaan yang tidak ia duga. Ia menatap Rena dengan minat yang baru. Ini bukan sekadar wajah cantik di antara penonton. Ini adalah seorang penantang. Bram tersenyum tipis. Egonya terusik sekaligus terpikat. Pertanyaan yang sangat bagus, Bu Rena. Jawabnya, sengaja menekankan nama Rena. Ia kemudian memberikan jawaban yang panjang dan terperinci. Namun matanya beberapa kali melirik ke arah Rena, seolah jawaban itu ditujukan khusus untuknya. Misi berhasil. Umpan telah dilihat. Setelah sesi panel selesai, saat para peserta mengerubungi para pembicara, Rena justru menjauh. Ia berjalan ke arah bar di lobi hotel, memesan segelas air mineral, dan berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Ia tahu Bram akan mencarinya. Pria seperti Bram tidak akan membiarkan tantangan seperti itu lewat begitu saja. Dan benar saja. Tidak sampai 10 menit, sebuah suara bariton terdengar di sampingnya. Pertanyaan yang cukup kritis tadi di dalam. Rena mendongak, memasang ekspresi sedikit terkejut. Oh, Bapak Bramantio. Maaf, saya hanya penasaran dengan perspektif Anda. Panggil saja Bram, katanya sambil mengulurkan tangan. Dan saya harus akui, tidak banyak yang berani menantang analisis saya seperti itu. Rena menjabat tangannya. Sentuhannya profesional, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Rena. Saya percaya diskusi yang baik dimulai dari perspektif yang berbeda, bukan? Mereka mulai berbincang. Rena memainkan perannya dengan cemerlang. Ia membiarkan Bram mendominasi percakapan, namun sesekali menyisipkan komentar cerdas yang membuat Bram semakin terkesan. Ia memujinya, tetapi dengan cara yang tidak terdengar seperti sanjungan murahan. Cara Anda memetakan risiko memang di luar kebiasaan, tapi saya bisa melihat logikanya sekarang. Katanya, membuat Bram merasa seperti seorang jenius strategis. Bram benar-benar terpancing. Ia jelas tidak ingin percakapan itu berakhir. Anda ada acara setelah ini, Rena? Tanyanya, penuh harap. Rena melirik jam tangannya. Sebenarnya ada janji temu lain. Tapi mungkin bisa sedikit ditunda. Sebuah kebohongan kecil untuk membuatnya terlihat sibuk dan penting. Bagaimana kalau kita lanjutkan diskusi ini sambil minum kopi?
Ada tempat yang enak tidak jauh dari sini. Ajak Bram. Jantung Rena berdebar. Ini dia. Boleh juga. Jawabnya dengan senyum tipis yang terkendali. Saat mereka berjalan keluar dari lobi hotel, Rena diam-diam mengeluarkan ponsel misinya dan mengetik sebuah pesan singkat untuk Anissa. Pesannya terdiri dari 3 kata yang telah mereka sepakati. Ikan memakan umpan. Di rumahnya, Anissa sedang menemani anaknya mengerjakan PR. Ponselnya bergetar di atas meja. Ia melihat pesan itu. 3 kata yang menandakan keberhasilan sekaligus menandakan dimulainya mimpi buruk. Rencananya berjalan sempurna. Dan kenyataan itu terasa seperti sebilah pisau dingin yang menusuk tepat di jantungnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan air mata, lalu kembali tersenyum pada anaknya. Permainan ganda telah dimulai. Tidak hanya untuk Rena, tapi juga untuknya. Memulai permainan ganda berarti hidup dalam 2 realitas yang saling bertentangan. Bagi Anissa, rumahnya yang dulu adalah surga kini berubah menjadi panggung sandiwara. Setiap pagi, ia harus memasang senyum saat menyajikan kopi untuk Bram, pria yang sama yang semalam mengirim pesan mesra pada sahabatnya. Setiap malam, ia harus mendengarkan keluh kesah Bram tentang pekerjaan. Sementara di dalam sakunya ponselnya bergetar pelan, membawa laporan dari medan perang yang dikirim oleh Rena. Kebohongan menjadi udara yang ia hirup. Suatu malam, Bram pulang dengan suasana hati yang sangat baik. Ia membawa sebuket bunga lili putih, bunga favorit Anissa. Untuk istriku tercinta, katanya sambil mengecup pipi Anissa. Sebuah gestur yang sudah berbulan-bulan tidak ia lakukan. Anissa menerima bunga itu. Tangannya dingin. Ia tahu bunga ini bukan tanda cinta. Ini adalah kompensasi rasa bersalah, atau lebih buruk lagi, sebuah topeng untuk menutupi kebahagiaannya yang lain. Terima kasih, Mas. Jawab Anissa. Suaranya terdengar normal, sebuah keajaiban yang ia latih setiap hari. Ia meletakkan bunga itu di vas. Jemarinya menyentuh kelopak bunga yang lembut dan rapuh, seperti hatinya. Aku bertemu lagi dengan konsultan yang aku ceritakan waktu itu, kata Bram sambil melonggarkan dasinya. Rena, dia benar-benar brilian. Kami makan siang tadi. Diskusinya sangat membuka wawasan. Jarang sekali aku bertemu wanita yang cerdas seperti itu. Anissa merasakan empedu naik ke kerongkongannya. Ia hanya mengangguk. Oh ya? Baguslah kalau bisa membantu pekerjaanmu. Ia harus menelan semua kata-kata tajam yang ingin ia muntahkan. Ia harus berpura-pura menjadi istri yang naif dan suportif. Ketegangan ini mencapai puncaknya beberapa hari kemudian. Anissa sedang di dapur saat ponselnya yang ia letakkan di meja makan bergetar. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar kunci. Dari Rena. Anissa belum sempat membuat nama kontak Rena menjadi samaran. Nama, Rena, terpampang jelas di layar. Pada saat yang bersamaan, Bram keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju meja makan untuk mengambil segelas air. Jantung Anissa seakan berhenti berdetak. Jarak Bram ke meja makan hanya beberapa langkah. Ia bisa dengan mudah melihat layar ponsel itu. Dalam sepersekian detik, pikiran Anissa bekerja cepat. Ia tidak bisa menyambar ponselnya begitu saja. Itu akan terlihat mencurigakan. Mas, tolong ambilkan stoples gula di lemari atas dong. Aku tidak sampai. Seru Anissa. Suaranya dibuat sedikit manja. Perhatian Bram teralih. Kamu ini, kebiasaan. Gerutunya. Namun ia berbalik dan berjalan ke arah lemari dapur. Momen singkat itu memberi Anissa waktu yang ia butuhkan. Dengan gerakan cepat namun tenang, ia meraih ponselnya, menyelipkannya ke dalam saku daster, dan kembali mengaduk masakannya seolah tidak terjadi apa-apa. Napasnya tertahan di dada. Nyaris saja. Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan semuanya. Di sisi lain permainan ini, Rena menjalani versinya sendiri dari neraka. Menjadi Rena si wanita idaman adalah pekerjaan yang menguras emosi. Ia harus tertawa pada lelucon Bram yang tidak lucu, mendengarkan dengan penuh kekaguman saat Bram menyombongkan pencapaiannya, dan menahan keinginan untuk menyiram wajah pria itu dengan anggur setiap kali ia dengan entengnya menjelek-jelekan istrinya. Anissa itu baik,
kata Bram pada suatu malam saat mereka makan malam di restoran mewah dengan pemandangan kota. Dia ibu yang hebat. Tapi, ya, dunianya hanya sebatas rumah dan anak-anak. Dia tidak akan mengerti kompleksitas dunia bisnis yang kita hadapi. Ray. Kadang aku merasa bicara dengannya seperti bicara dengan bahasa yang berbeda. Rena hanya tersenyum simpul, sambil diam-diam menekan tombol rekam di ponselnya yang tergeletak di atas meja, tertutup serbet. Setiap orang punya perannya masing-masing, kan? Jawabnya diplomatis. Di dalam hati, ia ingin berteriak. Ia ingin mengatakan bahwa Anissa jauh lebih cerdas dan kuat dari yang pernah bisa Bram bayangkan. Anissa sedang menjalankan operasi rahasia untuk menjatuhkannya, sementara Bram hanya melihatnya sebagai perabotan rumah yang cantik. Mengumpulkan bukti adalah sebuah seni tersendiri. Rena harus cerdik. Ia sering memuji jam tangan atau kemeja baru Bram, lalu memintanya untuk difoto dengan dalih ingin mencari barang serupa untuk ayahnya. Padahal, foto itu ia ambil untuk mendokumentasikan barang-barang mewah yang dibeli Bram, yang jelas tidak sesuai dengan pengeluaran rumah tangga yang sering dikeluhkan Bram pada Anissa. Ia menyimpan semua percakapan mesra mereka, setiap janji manis, setiap kebohongan. Semua itu dikirimkan ke Anissa melalui aplikasi pesan terenkripsi pada larut malam, disertai catatan analisis yang dingin dan tajam. Bagi Anissa, menerima laporan-laporan itu adalah siksaan termanis. Setiap foto, setiap rekaman suara adalah paku yang ia tancapkan pada peti mati pernikahannya. Sakit, tapi perlu. Ia mendengarkan suara suaminya merayu wanita lain, sahabatnya sendiri, dan merasakan hatinya hancur menjadi serpihan kecil. Ia menangis dalam diam di kamar mandi, membiarkan suara air pancuran menelan isak tangisnya agar tidak terdengar oleh anak-anak atau Bram. Ia bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa bertahan dalam sandiwara ini? Namun, kebenciannya pada Bram memberinya kekuatan. Kebencian itu menjadi baju zirah yang melindunginya dari rasa sakit. Setiap kebohongan yang ia dengar, setiap bukti baru yang ia terima, hanya semakin menguatkan tekadnya. Bukti signifikan pertama datang 2 minggu setelah pertemuan pertama mereka. Bram mengajak Rena berbelanja. Aku ingin melihatmu memakai sesuatu yang cantik, pilih saja apa yang kamu suka, kata Bram dengan gaya seorang dermawan. Rena, memainkan perannya, memilih sebuah syal sutra yang harganya tidak masuk akal. Di kasir, Bram mengeluarkan kartu kredit dari dompet yang berbeda. Bukan dompet yang biasa ia gunakan untuk keperluan keluarga. Rena memperhatikannya dengan jeli. Setelah transaksi selesai, Bram memberikan kantong belanja pada Rena dan pergi ke toilet. Saat itulah Rena bertindak. Ia mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat memotret struk pembayaran yang tergeletak di meja kasir, lengkap dengan 4 digit terakhir nomor kartu kredit yang asing itu. Malam itu, setelah mengirim foto struk itu pada Anissa, Rena mengirim pesan lanjutan. Dia punya kartu kredit lain. Rekening terpisah. Ini lebih dari sekadar main-main. Anissa menatap foto di layar ponselnya. Sebuah syal seharga gaji manajer junior. Dibeli dengan kartu kredit rahasia. Ini bukan lagi soal perasaan. Ini soal keuangan. Ini soal pengkhianatan dalam bentuk yang paling nyata dan terukur. Kemarahannya membeku menjadi es. Ia menghapus air matanya. Permainan ini baru saja naik ke level berikutnya. Ia dan Rena tidak hanya berburu bukti perselingkuhan. Mereka kini berburu jejak kejahatan finansial. Dan untuk itu, mereka harus masuk lebih dalam lagi ke sarang ular itu. Penemuan kartu kredit rahasia itu mengubah segalanya. Misi mereka berevolusi. Ini bukan lagi sekadar drama perselingkuhan yang menyakitkan. Ini telah menjadi sebuah investigasi finansial yang serius. Sakit hati Anissa kini ditemani oleh amarah yang dingin. Amarah seorang wanita yang menyadari bahwa ia tidak hanya dibohongi, tetapi juga dicurangi secara sistematis. Pria yang berjanji untuk melindunginya ternyata adalah serigala yang selama ini menggerogoti fondasi keamanan keluarganya dari dalam. Rena pun menyesuaikan strateginya. Ia tahu bahwa untuk membongkar kebusukan Bram yang lebih dalam, ia harus membuatnya merasa sangat nyaman, sangat percaya, hingga Bram tanpa sadar akan menyerahkan kunci brankas rahasianya. Ia harus menjadi pendengar yang paling setia,
pemuja yang paling tulus. Kesempatan itu datang pada suatu malam. Bram mengajak Rena ke sebuah rooftop bar yang sepi dan eksklusif. Tempat itu remang-remang, dengan alunan musik jazz yang lembut dan pemandangan kelap-kelip lampu kota. Suasana yang sempurna untuk pengakuan dosa. Setelah beberapa gelas whisky, lidah Bram menjadi lebih longgar dari biasanya. Ia mulai bicara tentang filosofi hidupnya, tentang ambisinya yang besar. Tahu tidak, Ray, katanya sambil memutar-mutar gelasnya. Dunia ini milik mereka yang berani dan pintar. Bukan hanya bekerja keras, tapi bekerja dengan cerdas. Orang-orang seperti kita harus selalu berpikir 2-3 langkah ke depan. Rena mencondongkan tubuhnya, memasang ekspresi penuh kekaguman. Ini adalah pancingan yang ia tunggu. Aku setuju. Tapi kadang, ada hal-hal yang menahan kita, kan? Komitmen keluarga. Ia membiarkan kalimatnya menggantung. Sebuah umpan yang disajikan dengan sempurna. Bram tertawa kecil. Tawa yang merendahkan. Tepat sekali. Komitmen itu bisa jadi beban. Terutama secara finansial. Istriku, Anissa, dia orang yang baik. Tapi dia tidak mengerti soal ini. Baginya, semua yang aku hasilkan adalah milik kita. Sebuah konsep yang manis, tapi naif dan berbahaya di dunia nyata. Rena menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini adalah momen krusial. Ponselnya sudah dalam mode merekam di dalam tas tangannya yang diletakkan di antara mereka. Lalu, bagaimana kamu mengatasinya? Tanya Rena dengan suara berbisik, seolah meminta sebuah rahasia besar. Bram tersenyum penuh kemenangan, merasa superior karena bisa mengajari wanita cerdas di hadapannya ini tentang seluk-beluk kehidupan. Makanya kita harus pintar, sayang, katanya, nadanya merendahkan. Aset itu harus diamankan. Jangan bodoh menaruh semua telur dalam satu keranjang dengan nama bersama. Itu sama saja bunuh diri finansial. Sedikit demi sedikit, aset itu dialihkan ke tempat yang aman. Atas nama orang yang paling kita percaya, yang tidak akan banyak bertanya. Ibuku, misalnya, beli properti atas namanya, buka rekening investasi atas namanya. Jadi, kalau nanti, katakanlah, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, atau kita memutuskan untuk memulai lembaran baru, kita tidak akan mulai dari nol. Ucapan itu meluncur begitu saja dari mulut Bram. Diucapkan dengan enteng seolah itu adalah nasihat keuangan paling wajar di dunia. Rena merasakan darahnya mendidih. Jadi ini rencananya. Sebuah skema jahat yang telah direncanakan sejak lama. Menceraikan Anissa dan meninggalkannya tanpa apa-apa. Setelah Anissa mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mendukung karir Bram. Ini bukan lagi perselingkuhan. Ini adalah kejahatan. Namun, di wajahnya, ia menampilkan ekspresi terkesima. Matanya berbinar-binar palsu. Wow, bisiknya. Itu jenius sekali, Bram. Aku tidak pernah berpikir sejauh itu. Kamu benar-benar selangkah di depan. Pujian itu membuat dada Bram semakin membusung. Ia merasa seperti dewa di hadapan pemujanya. Ia terus berceloteh tentang betapa pintarnya ia mengatur keuangannya. Betapa bodohnya orang-orang yang tidak melakukan hal yang sama. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah butir-butir bukti yang terekam dengan sempurna di ponsel Rena. Malam itu, setelah berhasil melepaskan diri dari Bram, Rena tidak bisa langsung pulang. Ia duduk di dalam mobilnya di tempat parkir selama hampir setengah jam. Tangannya gemetar. Rasa jijiknya pada Bram begitu besar hingga ia merasa ingin muntah. Ia menatap gedung-gedung pencakar langit di hadapannya. Merasa marah pada dunia yang memungkinkan pria seperti Bramantio untuk menang. Ia tidak menelepon Anissa malam itu. Berita ini terlalu besar untuk disampaikan lewat telepon. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi di kedai kopi yang sama, tempat fakta mereka dibuat. Anissa, melihat ekspresi serius di wajah Rena, tahu bahwa ada sesuatu yang penting. Rena tidak banyak bicara. Ia hanya meletakkan ponselnya di atas meja, memasang earphone, dan memberikannya pada Anissa. Dengarkan ini, katanya singkat. Anissa memasang earphone itu di telinganya. Ia menekan tombol play.
Ia mendengar suara musik jazz yang samar, denting gelas, lalu suara suaminya. Ia mendengarkan setiap kata dari pengakuan Bram. Ia mendengar bagaimana Bram menyebutnya naif. Ia mendengar rencana busuk tentang pengalihan aset ke rekening ibunya. Ia mendengar tawa kemenangan suaminya saat ia menjelaskan rencananya untuk memulai lembaran baru, tanpa harus mulai dari nol. Saat rekaman itu selesai, Anissa melepaskan earphone dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat pasi. Tidak ada air mata. Matanya yang biasanya lembut kini tampak kosong. Lalu perlahan-lahan kekosongan itu diisi oleh nyala api yang dingin dan mengerikan. Ini adalah pengkhianatan di level tertinggi. Lebih menyakitkan dari 100 perselingkuhan. Pria itu tidak hanya menghancurkan hatinya. Ia mencoba mencuri masa depan anak-anaknya. Ia menatap Rena. Kesedihan yang selama ini menyelimutinya telah menguap, mengkristal menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Amarah yang murni. Dia tidak akan memulai dari nol, bisik Anissa. Suaranya serak karena emosi yang tertahan. Karena aku akan memastikan dia tidak punya apa-apa untuk memulai. Rena mengangguk. Ia melihat perubahan itu di mata sahabatnya. Korban yang menangis itu telah mati. Yang duduk di hadapannya kini adalah seorang wanita yang siap berperang sampai titik darah penghabisan. Kita harus hancurkan dia, Ray, kata Anissa. Kali ini suaranya lebih tegas, penuh dengan keyakinan yang menakutkan. Bukan hanya mengungkap perselingkuhannya. Kita harus membongkar semuanya sampai ke akarnya. Aku ingin semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Misi mereka telah mencapai titik balik. Ini bukan lagi tentang perceraian. Ini tentang keadilan. Bahkan mungkin pembalasan. Kemarahan Anissa yang baru ditemukan adalah bahan bakar yang dingin dan efisien. Ia tidak lagi menangis. Ia tidak lagi meratapi nasibnya. Setiap pagi ia bangun dengan satu tujuan yang jernih. Mengumpulkan senjata untuk perang terakhirnya. Rekaman suara dari rooftop bar itu adalah sebuah bom. Tapi Anissa dan Rena tahu, seorang manipulator ulung seperti Bram akan selalu bisa berkelit. Ia bisa saja mengaku sedang mabuk, atau hanya menyombongkan diri untuk memikat seorang wanita. Mereka butuh lebih. Mereka butuh bukti hitam di atas putih. Mereka butuh dokumen. Strategi baru pun disusun dalam pertemuan-pertemuan rahasia mereka. Kali ini, fokusnya bukan lagi pada emosi, tetapi pada logika predator. Ego adalah kelemahan terbesarnya, kata Rena dalam salah satu sesi curah pendapat mereka. Dia merasa menjadi guru, seorang mentor bagi wanita cerdas yang terpesona oleh kehebatannya. Kita akan menggunakan itu. Rencana pun terbentuk. Rena akan menciptakan skenario baru. Ia akan mengaku pada Bram bahwa ia baru saja menerima bonus tahunan dalam jumlah besar dari kantornya di Singapura, dan ia bingung bagaimana cara menginvestasikannya dengan aman. Ia akan memposisikan dirinya sebagai murid yang ingin belajar langsung dari sang master. Ia akan memuji kecerdasan finansial Bram dan memintanya untuk menunjukkan secara langsung bagaimana cara kerja skema pengamanan aset yang pernah ia ceritakan. Aku butuh tempat yang netral dan profesional, kata Rena. Bukan apartemenku, bukan juga hotel. Itu terlalu personal. Aku akan menyewa servicet office untuk 1 hari. Aku akan bilang padanya aku butuh tempat yang privat untuk membahas hal sepenting ini, jauh dari telinga-telinga yang usil. Anissa setuju. Ia merasakan getaran antisipasi yang menakutkan. Ini adalah langkah paling berbahaya. Jika mereka gagal, Bram akan curiga dan semua pintu akan tertutup selamanya. Tapi jika berhasil, mereka akan mendapatkan kunci untuk menghancurkannya. Hari eksekusi pun tiba. Rena telah menyewa sebuah kantor kecil di salah satu gedung perkantoran mewah di pusat kota. Ruangannya minimalis, dengan meja kayu besar, beberapa kursi, dan sebuah televisi layar datar di dinding. 1 jam sebelum Bram tiba, Rena dan seorang teknisi kepercayaan, seorang teman lama Rena yang ahli IT dan bersumpah akan tutup mulut, telah memasang semuanya. Sebuah kamera tersembunyi berukuran lubang jarum dipasang di sudut ruangan, dengan sudut pandang yang sempurna ke arah layar laptop di atas meja. Mikrofon sensitif diselipkan di bawah meja.
Semuanya terhubung ke sistem perekam di ruangan sebelah. Rena mengenakan setelan celana berwarna biru tua, tampak profesional dan serius. Saat Bram tiba, ia menyambutnya dengan senyum yang mengandung campuran kekaguman dan sedikit kegugupan, sebuah penampilan yang ia latih berulang kali. "Terima kasih sudah mau meluangkan waktu, Bram. Aku benar-benar butuh bimbinganmu," kata Rena, mengantarkannya masuk. Bram, seperti yang sudah diduga, tampak sangat senang. Egonya membengkak. Ia duduk di kursi utama seperti seorang raja yang akan memberikan petuah. "Tentu saja, Ray. Aku senang bisa membantu. Jadi, berapa dana perang yang kita bicarakan ini?" Rena menyebutkan sebuah angka fantastis yang membuat mata Bram berbinar. "Aku tidak mau uang ini hanya diam di bank. Aku mau uang ini bekerja untukku, seperti caramu," lanjut Rena. Permainan pun dimulai. Rena mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah ia siapkan bersama Anissa. Pertanyaan-pertanyaan seorang pemula yang cerdas. "Jadi, kalau kita membeli properti atas nama orang tua, bagaimana dengan legalitasnya? Apa tidak berisiko nanti saat pembagian warisan?" "Itu gunanya ada perjanjian di bawah tangan," jelas Bram dengan angkuh. "Semuanya bisa diatur. Kuncinya adalah membuat aliran dana terlihat alami." Untuk membuat penjelasannya lebih konkret, Bram melakukan apa yang persis mereka harapkan. Ia membuka tas laptopnya. "Lebih baik aku tunjukkan langsung contohnya," katanya. Rena menahan napas. Ia memperhatikan jari-jari Bram menari di atas keyboard, mengetikkan kata sandi untuk masuk ke dalam laptopnya. Dari sudut matanya, ia tahu kamera tersembunyi itu merekam setiap gerakan dengan sempurna. Bram membuka sebuah folder di desktopnya. Folder itu diberi nama Investasi Pribadi. Sebuah nama yang begitu polos untuk sebuah kotak Pandora berisi kejahatan. "Lihat," katanya, memutar layar laptop sedikit ke arah Rena. "Ini contohnya." Di layar itu, terpampang nyata semua yang selama ini hanya menjadi kecurigaan Anissa. Ada spreadsheet Excel dengan daftar aset yang rapi, beberapa unit apartemen, sebidang tanah di luar kota, dan portofolio reksadana saham. Di kolom, nama pemilik, tertera dengan jelas nama Ibu Bramantio. Ada juga folder-folder berisi pindaian sertifikat tanah, akta jual beli, dan laporan rekening bank atas nama ibunya dengan aliran dana masuk yang konsisten setiap bulan dari sebuah rekening yang tidak Anissa kenali. "Semua pembelian ini dilakukan melalui rekening ibuku, jadi tidak akan terlacak rekening gajiku," jelas Bram, suaranya penuh kebanggaan. "Bersih, kan?" Rena menatap layar itu, merasakan gelombang kemarahan yang dingin. Ia harus menjaga ekspresinya tetap kagum. "Luar biasa, Bram. Kamu benar-benar memikirkan semuanya. Aku jadi ingin lihat laporan rekeningnya. Kalau boleh. Hanya untuk belajar bagaimana polanya." Permintaan itu sedikit berisiko, tapi ego Bram sudah terlalu melambung untuk menaruh curiga. Dengan senang hati, ia membuka beberapa file PDF laporan rekening koran, menunjukkan pada Rena bagaimana ia menyamarkan transfer dana besar sebagai biaya pengobatan atau uang bulanan untuk orang tua. Inilah bukti pamungkas itu. Rekaman suara bisa diperdebatkan. Tapi dokumen digital, dengan tanggal, nama, dan angka yang jelas, tidak bisa dibantah. Sementara Bram terus berceloteh, menjelaskan detail-detail rencananya, Rena melakukan gerakan terakhirnya. Ia bangkit dari kursinya. "Aku buatkan kopi dulu ya. Aku yakin ini akan jadi diskusi yang panjang." Ia berjalan ke sebuah mesin kopi kecil di sudut ruangan. Gerakan ini memberinya beberapa detik krusial. Saat Bram teralihkan oleh layar laptopnya sendiri, merasa bangga pada karyanya, Rena, dari belakang Bram, dengan gerakan yang terlatih dan cepat, memasukkan sebuah USB drive kecil ke port laptop Bram. USB drive itu bukan drive biasa. Itu adalah perangkat pencuri data yang akan secara otomatis menyalin isi folder investasi pribadi, tanpa menampilkan notifikasi apapun di layar. Lampu indikator kecil di USB itu berkedip-kedip, menyedot semua bukti kejahatan Bram dalam keheningan. Proses itu hanya memakan waktu kurang dari 1 menit. Setelah selesai,
Rena kembali ke meja dengan 2 cangkir kopi, seolah tidak ada yang terjadi. Dengan gerakan yang sama mulusnya, ia mencabut kembali USB drive itu saat Bram sedang menyeruput kopinya. Setelah hampir 1 jam, Bram pamit. Ia merasa sangat puas, telah memamerkan kejeniusannya dan berhasil memikat murid barunya. Ia sama sekali tidak sadar bahwa ia baru saja menyerahkan semua amunisi yang akan digunakan untuk menghancurkan hidupnya. Begitu suara langkah Bram hilang di koridor, Rena mengunci pintu. Ia bersandar di pintu, kakinya lemas. Tangannya yang menggenggam USB drive itu gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena luapan adrenalin. Ia berhasil. Ia mengeluarkan ponselnya, menelepon Anissa. Tidak ada basa-basi. Saat Anissa menjawab, Rena hanya mengucapkan 4 kata yang mengakhiri semua perburuan mereka. Kita dapat semuanya, Nis. Seminggu setelah hari di kantor sewaan itu berlalu dalam keheningan yang ganjil. Di rumah keluarga Bramantio, Anissa bergerak seperti penari balet yang telah menemukan ritme barunya. Ia tidak lagi murung, tidak juga ceria berlebihan. Ia tenang. Ketenangan yang tajam dan berbahaya, seperti permukaan danau beku yang di bawahnya mengalir arus deras. Bram, yang buta oleh arogansinya, salah mengartikan ketenangan ini. Ia pikir Anissa akhirnya telah menerima takdirnya, kembali menjadi istri penurut yang dulu ia kenal. Ia bahkan beberapa kali memuji perubahan sikap Anissa, mengatakan bahwa ia senang istrinya yang manis telah kembali. Anissa hanya tersenyum mendengar pujian itu, sebuah senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Di balik ketenangan itu, Anissa dan Rena merencanakan babak final. Setiap detail dari malam perhitungan itu mereka susun dengan presisi seorang jenderal perang. Tempatnya, ruang makan di rumah mereka sendiri, panggung di mana sandiwara keluarga bahagia itu dipentaskan setiap hari. Penontonnya, bukan hanya Bram, tetapi juga orang yang namanya telah dicatut untuk kejahatan ini, ibu mertuanya, dan juga ayah mertuanya sebagai saksi. Tanggalnya, malam ulang tahun pernikahan mereka yang ke-11. Sebuah ironi yang sengaja dipilih Anissa sebagai pukulan pertama. Sore hari sebelum malam perhitungan itu, Anissa menelepon ibu mertuanya. Suaranya terdengar hangat dan penuh kasih sayang. Sebuah mahakarya akting yang ia pelajari selama berbulan-bulan. Bu, jangan lupa ya nanti malam. Anissa masak makanan kesukaan ibu dan bapak. Kita rayakan ulang tahun pernikahan Anissa sama Mas Bram. Ibu mertuanya, seorang wanita sederhana yang sangat membanggakan kesuksesan putra satu-satunya, terdengar sangat senang. Tentu saja, Endu. Ibu pasti datang. Tidak kusangka sudah 11 tahunnya. Semoga langgeng terus sampai kakek nenek. Anissa menutup telepon. Ucapan, semoga langgeng, itu berdengung di telinganya tanpa menimbulkan rasa sakit sedikit pun. Hatinya sudah mati rasa terhadap hal-hal seperti itu. Malam itu, meja makan ditata dengan indah. Ada bunga segar, lilin-lilin kecil, dan piring-piring saji berisi masakan terbaik Anissa. Bram pulang kerja, melihat semua persiapan itu, dan merasa sangat puas. Ia memeluk Anissa dari belakang. Terima kasih ya, sayang. Kamu memang istri terbaik. Anissa hanya diam, membiarkan pelukan itu terasa hampa di tubuhnya. Kedua orang tua Bram tiba tepat waktu. Makan malam pun dimulai. Suasananya pada awalnya terasa hangat. Ayah mertuanya memuji karir Bram. Ibu mertuanya memuji masakan Anissa. Mereka mengenang masa lalu, tertawa bersama. Bram duduk di ujung meja, memimpin percakapan dengan penuh percaya diri, bagai seorang raja di kerajaannya. Anissa lebih banyak diam, mengamati, sesekali tersenyum, menyimpan semua energinya untuk pertunjukan utama. Saat mereka hendak menyantap hidangan penutup, bel rumah berbunyi. Sebentar ya, sepertinya ada tamu lagi, kata Anissa dengan tenang, bangkit dari kursinya. Siapa, Dek? Kamu undang orang lain? Tanya Bram, sedikit mengernyit. Anissa hanya tersenyum misterius. Ia berjalan ke pintu depan dan membukanya. Di sana, berdiri Rena, mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi.
Anissa mempersilakannya masuk. Mereka berdua berjalan menuju ruang makan. Saat Bram melihat Rena berjalan di samping istrinya, wajahnya berubah drastis. Senyumnya membeku, matanya membelalak ngeri. Warna meninggalkan wajahnya, membuatnya pucat seperti mayat. Ia seperti melihat hantu. Ia langsung mengerti bahwa sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Ibu dan ayah Bram menatap dengan bingung. Anissa, ini siapa? Temanmu? Tanya ibu mertuanya. Anissa tidak menjawab pertanyaan itu. Matanya tertancap lurus pada Bram. Mas, katanya dengan suara yang dingin dan jernih, memecah keheningan yang canggung. Kamu kenal kan? Ini Rena, konsultan brilian yang sering kamu puji itu. Kebetulan, dia juga sahabat lamaku yang baru kembali ke Jakarta. Dunia ini sempit sekali, ya? Bram tidak bisa berkata apa-apa. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa menatap bergantian antara Anissa dan Rena. Otaknya yang biasanya cepat itu kini macet total, mencoba memproses skenario mustahil yang terjadi di hadapannya. Anissa tidak memberinya waktu untuk berpikir. Ia berjalan dengan anggun ke arah televisi layar datar besar yang tergantung di dinding ruang keluarga, yang menyatu dengan ruang makan. Di tangannya ada sebuah remote. Karena malam ini adalah malam yang sangat spesial, lanjut Anissa. Suaranya terdengar di seluruh ruangan yang kini senyap. Aku sudah menyiapkan sebuah persembahan kecil. Sebuah presentasi singkat tentang betapa pintar dan cerdasnya suamiku, putra kebanggaan ibu dan bapak, dalam mengelola masa depan keluarga kita. Dengan satu tekanan tombol, layar televisi itu menyala. Tapi yang muncul bukanlah tayangan slide foto-foto keluarga yang bahagia. Yang muncul adalah sebuah file dokumen PDF. Sebuah akta jual beli apartemen di pusat kota. Nama pemilik, Ibu Pujiastuti. Ibu Bram. Ibu mertua Anissa terkesiap. Loh, itu kan? Sebelum ia selesai bicara, Anissa mengganti tampilannya. Kini sebuah laporan rekening koran. Nama pemilik, Ibu Pujiastuti. Dengan aliran dana puluhan juta setiap bulan dari rekening yang tidak dikenal. Lalu muncul lagi gambar lain. Pindaian sertifikat tanah. Lagi-lagi atas nama ibunya. Satu persatu, bukti kejahatan itu ditampilkan di layar besar. Menjadi mimpi buruk digital yang disaksikan semua orang. Bram akhirnya menemukan suaranya. Anissa, apa-apaan ini? Hentikan, serunya. Suaranya bergetar antara panik dan marah. Anissa menoleh padanya. Tatapannya sedingin es. Kenapa harus dihentikan, Mas? Bukankah kamu harus bangga? Ini kan hasil kerja kerasmu. Atau, kamu lebih suka mendengar langsung dari mulutmu sendiri? Ia menekan tombol lain di remotenya. Kini, audio player muncul di layar. Dan dari speaker televisi, terdengar suara Bram yang angkuh dan jelas, memenuhi ruangan. Aset itu harus diamankan, jangan bodoh menaruh semua telur dalam satu keranjang, sedikit demi sedikit, dialihkan ke tempat yang aman. Atas nama ibuku, misalnya. Suara rekaman itu terus berlanjut, membongkar semua rencana busuknya, menyebut istrinya, naif, menjelaskan bagaimana ia akan memulai lembaran baru tanpa harus mulai dari nol. Di meja makan, kekacauan meledak. Ibu Bram menjerit pelan. Wajahnya pucat pasi penuh rasa malu dan ngeri. Ia menatap putranya dengan tidak percaya. Bram, jadi uang yang kamu bilang untuk biaya berobat ibu itu. Kamu. Ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ayah Bram hanya terdiam. Wajahnya merah padam karena amarah dan kekecewaan yang mendalam. Ia menatap putranya dengan tatapan yang seolah ingin menelannya hidup-hidup. Bram bangkit dari kursinya. Menunjuk ke arah Rena. Ini semua perbuatan dia. Dia yang menjebakku. Rena, yang sedari tadi hanya berdiri diam di samping Anissa, akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang namun mematikan. Aku tidak menjebakmu, Bram. Aku hanya memberikan panggung. Kamu sendiri yang menari di atasnya. Bram menatap Anissa. Tatapan putus asa. Ia melihat istrinya. Wanita yang selama ini ia anggap lemah, penurut,
dan mudah dikendalikan. Tapi yang ia lihat sekarang adalah orang asing. Seorang wanita dengan mata yang dingin dan senyum kemenangan yang tipis. Ia akhirnya sadar. Ia telah masuk ke dalam perangkap yang paling sempurna, yang dirancang oleh dua wanita yang telah ia remehkan. Dunianya, citranya, kehidupannya, semuanya hancur berkeping-keping dalam satu malam, di bawah tatapan ngeri orang tuanya sendiri. Dan sang sutradara dari kehancurannya itu adalah istrinya sendiri. Ruang makan itu terasa seperti medan perang setelah bom terakhir meledak. Keheningan yang ditinggalkan oleh suara-suara rekaman itu lebih memekakan daripada teriakan manapun. Untuk beberapa detik yang terasa abadi, tidak ada yang bergerak. Bramantio berdiri membeku. Wajahnya adalah kanvas dari horor, penyangkalan, dan kemarahan yang saling berebut. Tatapan ayahnya yang penuh penghakiman menusuknya seperti tombak, sementara isak tangis ibunya yang tertahan menjadi musik latar dari kehancurannya. Bram adalah yang pertama kali memecah keheningan. Bukan dengan penyesalan, tapi dengan amarah seorang predator yang terpojok. Ini semua bohong. Ini rekayasa, teriaknya, menunjuk dengan jari gemetar ke arah televisi. Anissa, kamu sudah gila. Kamu akan menyesali ini. Ia melangkah maju, seolah ingin menerjang ke arah Anissa atau laptop di dekat televisi. Sebuah gerakan putus asa untuk menghancurkan bukti yang menghancurkannya. Namun, lengannya dicengkeram oleh ayahnya. Cengkeraman itu begitu kuat, begitu penuh dengan kekecewaan seorang bapak. Cukup, Bramantio, desis ayahnya. Suaranya rendah dan bergetar karena amarah. Jangan membuat dirimu lebih memalukan lagi di depan kami. Kamu telah mencoreng nama baik keluarga. Ia menoleh pada Anissa, tatapannya melembut sesaat, penuh dengan rasa bersalah dan malu. Anissa, maafkan kelakuan putra kami. Lalu, ia kembali menatap Bram, menariknya dengan paksa. Ayo pulang. Kita selesaikan ini di rumah. Ibu Bram, dengan wajah basah oleh air mata, hanya bisa menatap Anissa dengan tatapan memohon maaf sebelum diseret oleh suaminya, yang juga menarik Bram keluar dari rumah itu. Bram tidak melawan lagi. Seluruh energi dan arogansinya seolah tersedot habis, meninggalkan cangkang kosong seorang pria yang kalah telak. Pintu depan ditutup, dan kepergian mereka yang terhina meninggalkan keheningan yang lebih dalam di belakangnya. Anissa masih berdiri di tempatnya, di samping televisi. Tangannya yang memegang remote terkulai lemas di sisinya. Ia menatap meja makan yang ditata indah. Kini tampak seperti artefak dari kehidupan lain yang baru saja berakhir. Semuanya terasa tidak nyata. Rena berjalan mendekat. Gerakannya pelan, hati-hati. Ia berdiri di samping Anissa, tidak mengatakan apa-apa, hanya memberikan kehadirannya sebagai penopang. Selama beberapa menit, mereka hanya berdiri di sana, di tengah puing-puing sebuah pernikahan. Lalu, Anissa mengeluarkan suara. Bukan tangisan, bukan teriakan. Itu adalah sebuah helaan napas yang panjang dan bergetar. Seolah ia baru saja melepaskan udara yang telah ia tahan selama bertahun-tahun. Bahunya yang tegang perlahan-lahan menurun. Ketenangan baja yang selama ini menjadi perisainya mulai retak, bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan yang luar biasa. Sudah selesai, bisik Anissa, lebih pada dirinya sendiri. Ya, sahut Rena lembut, meletakkan tangannya di bahu Anissa. Sudah selesai, Nis. Anissa menoleh pada sahabatnya. Matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena sakit hati. Itu adalah air mata pembebasan. Terima kasih, Ray. Aku tidak akan bisa tanpa kamu. Rena tersenyum tipis. Kita melakukan ini bersama. Ingat, fakta rahasia. Mereka tidak merayakan. Tidak ada sorak kemenangan. Kehancuran seorang manusia, bahkan manusia sebusuk Bram, bukanlah sesuatu untuk dirayakan. Yang ada hanyalah rasa lega yang khusyuk dan kesadaran bahwa sebuah babak yang panjang dan menyakitkan akhirnya telah ditutup. Mereka duduk di sofa ruang keluarga, di antara piring-piring yang mulai dingin, dan mulai membicarakan langkah selanjutnya, tentang proses hukum yang akan datang, dengan suara yang tenang dan praktis. Perang telah usai. Kini saatnya membersihkan reruntuhan.
Proses perceraian itu berjalan lebih cepat dari yang Anissa duga. Keesokan harinya, pengacara Anissa mengirimkan surat gugatan cerai resmi, disertai dengan sebuah map tebal berisi salinan dari semua bukti yang mereka kumpulkan. Sebuah surat terpisah juga dikirimkan pada pengacara keluarga Bramantio, menyatakan bahwa jika proses perceraian dipersulit, semua bukti kejahatan finansial ini, yang cukup untuk menyeret Bram dan ibunya ke ranah pidana, akan diserahkan kepada pihak berwajib. Itu adalah sebuah skakmat. Bram tidak melawan. Pengacaranya, setelah melihat kekuatan bukti yang tak terbantahkan, menasihatinya untuk menyetujui semua tuntutan Anissa demi menghindari tuntutan pidana penggelapan dan pencucian uang. Ia terpaksa menyerahkan rumah itu pada Anissa, memberikan hak asuh anak sepenuhnya, dan menyetujui pembagian aset yang sangat menguntungkan pihak Anissa, termasuk mengembalikan semua aset yang telah dialihkan secara ilegal ke nama ibunya. Reputasinya di kantor hancur. Berita tentang masalah keluarganya menyebar seperti api, dan ia dipaksa untuk mengundurkan diri dari posisi manajerialnya. Dalam beberapa minggu, Bramantio kehilangan segalanya: keluarga, rumah, karir, dan harga dirinya. Hari penandatanganan surat cerai terakhir tiba. Anissa datang ke kantor pengacara bersama Rena. Ia mengenakan blus berwarna cerah, warna yang sudah lama tidak ia pakai. Ia membaca setiap klausul dalam dokumen itu dengan teliti, bukan dengan emosi, tetapi dengan ketenangan seorang pebisnis yang menutup sebuah kesepakatan. Saat ia mengambil pena untuk menandatangani, ia berhenti sejenak. Ia menatap namanya yang akan segera terlepas dari nama Bramantio. Ia teringat pada Anissa yang dulu, gadis naif yang jatuh cinta pada senyum menawan seorang pria. Ia teringat pada istri yang penuh curiga dan keraguan. Ia teringat pada wanita yang menangis dalam diam di kamar mandi. Dan ia teringat pada wanita berhati baja yang dengan dingin merencanakan kejatuhan suaminya. Semua itu adalah bagian dari perjalanannya. Dengan tarikan napas dalam, ia membubuhkan tanda tangannya di atas kertas. Sebuah tanda tangan yang terasa ringan namun sangat berarti. Itu bukan hanya tanda tangan perceraian. Itu adalah deklarasi kemerdekaannya. Ia meletakkan pena itu. Ia menatap Rena dan tersenyum. Sebuah senyum yang tulus, tanpa beban, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Saat mereka berjalan keluar dari gedung kantor pengacara yang dingin itu, sinar matahari sore terasa hangat di kulit Anissa. Ia mengangkat wajahnya, membiarkan kehangatan itu menyapu sisa-sisa kegelapan di dalam hatinya. Puing-puing kehancuran itu telah ia tinggalkan di belakang. Di hadapannya kini terbentang sebuah jalan baru yang bersih, yang akan ia bangun sendiri, bata demi bata. 1 tahun kemudian, fajar menyingsing di sebuah kompleks perumahan yang asri dan tenang, jauh dari kemegahan kosong rumah lamanya. Di sebuah rumah bergaya minimalis dengan taman kecil yang dipenuhi bunga-bunga lavender dan mawar putih, Anissa sedang menyesap teh hijaunya di teras belakang. Udara pagi masih terasa sejuk, dan kicau burung menjadi musik latarnya. Ini adalah dunianya sekarang. Sebuah dunia yang ia bangun sendiri, dengan tangannya sendiri. Setelah perceraian, ia menjual rumah besar peninggalan Bram. Kenangan di sana terlalu berat untuk dipikul. Dengan uang hasil penjualan dan pembagian aset, ia membeli rumah ini dan menggunakan sisa modalnya untuk memulai kembali sesuatu yang telah lama ia kubur, hasratnya pada desain interior. Ia membuka sebuah studio desain kecil. Awalnya hanya mengerjakan proyek-proyek dari teman-teman, namun berkat bakat dan kerja kerasnya, usahanya mulai berkembang. Kini, ia memiliki tim kecil dan beberapa proyek apartemen yang sedang berjalan. Ia tidak lagi merasa kosong. Setiap hari ia bangun dengan tujuan. Ia menemukan kembali dirinya yang hilang, bukan Anissa, istri Bramantio, tetapi Anissa sang desainer, Anissa sang pengusaha, Anissa sang ibu, Anissa sang individu yang utuh. Anak-anaknya pun tumbuh lebih ceria di lingkungan yang bebas dari ketegangan dan kebohongan. Tawa mereka yang lepas kini menjadi dekorasi terbaik di rumah barunya. Tentang Bram, Anissa tidak tahu banyak dan tidak ingin tahu. Dari cerita samar-samar yang sampai ke telinganya, ia dengar Bram pindah ke kota lain, bekerja di sebuah perusahaan kecil dengan posisi yang jauh di bawah standar hidupnya dulu. Ia hidup dalam bayang-bayang kegagalannya sendiri,
sebuah konsekuensi alami dari perbuatannya. Beberapa bulan yang lalu, mantan ibu mertuanya menelepon, menangis, dan meminta maaf dengan tulus atas kelakuan putranya dan atas ketidaktahuannya. Anissa menerima permintaan maaf itu dengan lapang dada. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Dendam hanya akan menjadi beban yang menghalanginya untuk melangkah maju. Siang itu, Rena datang berkunjung ke kantor studio Anissa, sebuah ruko kecil yang ditata dengan sangat apik dan penuh cahaya. Rena masih sama, dengan energi dan semangatnya yang menular. Persahabatan mereka kini lebih dari sekadar fakta rahasia. Mereka adalah keluarga. Wow, sibuk sekali, Bu Bos. Goda Rena sambil melihat papan proyek Anissa yang penuh dengan catatan dan sampel material. Anissa tertawa. Alhamdulillah, ada saja rezekinya. Mau minum apa? Aku baru punya kopi dari Gayo. Mereka duduk di sofa kecil di sudut studio, di antara gulungan cetak biru dan majalah-majalah desain. Mereka mengobrol tentang pekerjaan, tentang rencana liburan, tentang hal-hal ringan yang biasa dibicarakan oleh dua orang sahabat. Tidak ada lagi pembicaraan tentang strategi, jebakan, atau bukti. Masa lalu itu terasa seperti sebuah film thriller yang pernah mereka tonton bersama, bukan sesuatu yang mereka jalani. Jadi, apa rencana selanjutnya? Tanya Rena sambil menyeruput kopinya. Ekspansi keluar kota? Atau mungkin, membuka hati lagi? Rena menaikkan alisnya dengan jahil. Anissa tersenyum. Senyum yang tenang dan penuh percaya diri. Ia menggeleng pelan. Fokus bisnis dulu. Soal hati, biarlah dia menyembuhkan dirinya sendiri dengan benar. Aku tidak terburu-buru. Ia menatap keluar jendela studionya, melihat orang-orang berlalu lalang di jalanan yang sibuk. Ia teringat pada perjalanannya. Jalan yang penuh dengan air mata, ketakutan, dan kemarahan. Ia ingat betapa gelapnya dunia terasa saat itu. Perangkap yang ia dan Rena rancang untuk Bram adalah sebuah langkah ekstrim, sebuah manuver berbahaya yang bisa saja menjadi bumerang. Tetapi sekarang, di bawah cahaya terang kesuksesan kecilnya, ia sadar. Perangkap itu bukan hanya untuk menjatuhkan Bram. Pada akhirnya, perangkap itu adalah alat untuk membebaskan dirinya sendiri. Ia harus menghancurkan dunianya yang lama, membakarnya hingga menjadi abu, agar ia bisa membangun sebuah dunia baru yang lebih baik dari puing-puingnya. Ia harus menjadi dalang dari sebuah kehancuran untuk bisa menjadi arsitek bagi kebangkitannya sendiri. Tahu tidak, Ray, kata Anissa pelan. Pandangannya masih menerawang. Dulu aku pikir aku kehilangan segalanya. Tapi ternyata, aku hanya kehilangan sangkarku. Rena tersenyum. Mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud sahabatnya. Anissa mengalihkan pandangannya pada Rena, matanya berbinar dengan cahaya baru yang tidak pernah ada di sana sebelumnya. Cahaya harapan, kekuatan, dan kedamaian. Aku bahagia sekarang, Ray, katanya. Benar-benar bahagia. Dan dalam pernyataan sederhana itu, terdapat sebuah kemenangan yang jauh lebih besar daripada sekadar memenangkan perceraian atau menghancurkan seorang musuh. Itu adalah kemenangan jiwa. Anissa telah menemukan kembali cahayanya, bukan dari pantulan orang lain, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Fajar barunya telah tiba, dan kali ini, langitnya cerah tanpa awan.